Sore itu, Rabu 19 Desember 2018, seorang wanita bernama Tika datang ke rumah teman dekatnya Ponia dengan sebuah mobil yang dikemudikan pria bernama Jeffrey. Tika mengajak Ponia dan anaknya Sylvia pergi ke ATM BCA untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan Tika pada Ponia. Setiba di ATM, Tika, Ponia, dan Sylvia turun dari mobil. Setelah Tika mengambil uang, mereka pun kembali ke mobil. Saat itu, tampak si sopir Jeffrey bertengkar dengan seorang pria bersepeda motor di parkiran. Tika, Ponia, dan Sylvia segera masuk ke mobil diikuti Jeffrey. Mobil pun melaju. Namun si pria bersepeda motor terus mengikuti hingga di tengah jalan kembali terjadi cekcok di antara Jeffrey dan si pemotor itu. Ketika si pemotor kemudian memacu sepeda motornya, Jeffrey yang marah mengejar hingga kedua kendaraan itu masuk ke perkebunan kopi di kawasan Simpang Bacang. Jeffrey berhasil menghadang si pemotor. Dia segera melompat turun dari mobil dan menghampiri pria itu. Kembali pecah pertengkaran dan saling dorong di antara keduanya. Melihat hal itu, Tika segera keluar dari mobil diikuti Ponia yang kemudian mencoba melerai kedua pria itu. Tidak disangka-sangka, si pemotor mendadak menarik bahu Ponia hingga wanita itu terjatuh ke tanah. Dia cekik Ponia hingga wanita itu pingsan. Lalu dengan sepotong kayu pohon kopi, dia pukuli Ponia hingga wanita itu tidak bergerak. Namun tampaknya si pria pemotor belum puas. Dia lepaskan ikat pinggang Ponia dan dipakainya menjerat leher wanita malang itu hingga dia yakin Ponia tewas. Tika menyaksikan semua aksi mengerikan itu. Bagaimana nasibnya? Apakah dia akan jadi korban berikutnya? Tika Herli menyaksikan teman dekatnya Ponia meregang nyawa hingga akhirnya tewas di tengah kebun kopi. Dan dia tenang-tenang saja, bahkan senang, sebab dialah yang merancang seluruh aksi pembunuhan itu. Siapakah Tika Herli? Dia seorang janda cerai, ex-TKI Taiwan. Mantan suaminya seorang polisi yang bertugas di Polres Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wanita itu suka bersolek dan tampil gaya, kulitnya putih bersih. Tika tinggal di sebuah perumnas di Pagar Alam, sebuah kota di Sumatera Selatan. Jika di Jawa Barat ada kawasan puncak yang sejuk, indah, dipenuhi kebun teh dan vila-vila, maka di Sumatera Selatan ada kawasan Pagar Alam dengan pemandangan pegunungan dan hamparan kebun teh serta vila-vila kayu yang cantik. Udaranya pun sejuk. Tapi kesejukan itu tampaknya tidak berefek apa-apa bagi Tika Herli. Hatinya panas membara dan semuanya akibat ulah teman dekatnya Ponia. Tika sudah menetapkan satu hal, Ponia harus mati, dan disinilah semuanya berawal. Tika menghubungi kerabat jauhnya Riko Apriyadi dan mengajaknya bertemu di Hotel Garuda ZZ Pagar Alam. Kepada Riko, Tika curhat temannya Ponia berutang kepadanya dan menolak melunasi meski sudah berkali-kali ditagih. Tika sakit hati dan dendam pada wanita itu. Dia ingin Riko membantunya membunuh Ponia. "Memangnya berapa utang Ponia pada Ayu?" tanya Riko pada Tika. 86 juta rupiah, jawab Tika. Riko setuju. Sebagai imbalannya, Tika berjanji akan membiayai keberangkatan Riko sebagai TKI ke luar negeri. Dia juga memberikan uang makan sebesar 400 ribu rupiah kepada pria itu. Pada 12 Desember 2018, keduanya berboncengan dengan sepeda motor mencari Ponia. Ketika akhirnya bertemu, Tika membujuk Ponia ikut ke rumah seseorang untuk menagih utang. Ponia mengiyakan dan bertiga mereka berboncengan menuju kawasan Tanjung Tebat dan masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit yang sepi. "Kok lewat sini?" tanya Ponia heran. "Untuk menghindari razia," jawab Riko. Saat mereka berhenti, Tika mengajak Riko menjauh dari Ponia untuk bicara empat mata. Kepada Riko dia berkata, "Kau pilih. Kalau kau tidak mau bantu Ayu, kau pulang dengan tidak membawa apa-apa. Dan orang tua kau mau makan apa? Terus kalau kau ikuti Ayu, surat menyurat kau Ayu semua yang urus dan kau senang bekerja di sana." Lalu Riko menjawab, "Iya, aku pilih yang kedua." Tika berkata lagi, "Kita bawa Ponia ke jembatan Endikat.
Sampai di sana kita dorong dia ke jurang. Ketiganya pun melanjutkan perjalanan ke jembatan Endicott. Setiba di sana, Rico ingin mendorong Ponia, namun batal karena banyak kendaraan lalu lalang. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan di tengah jalan, Tika dan Rico sempat ingin menghabisi Ponia, namun lagi-lagi gagal karena lalu lintas ramai. Rencana hari itu gagal total. Meski begitu, Tika tidak menyerah. Pada Jumat 14 Desember 2018, dirinya dan Rico berembuk. Mereka putuskan lebih mudah menjalankan aksi dengan mobil dibanding sepeda motor. Untuk itu diperlukan bantuan satu orang lagi yang bertugas sebagai sopir. Tika lalu menelpon Jeffrey Saputra, sepupunya yang berusia 17 tahun. "Mau jadi sopir nggak?" tanya Tika. "Mau," jawab Jeffrey. Tika menjelaskan selain jadi sopir, Jeffrey juga harus membantu membunuh temannya Ponia. Jeffrey terkejut dan langsung menolak. "Upahnya 5 juta rupiah," bujuk Tika. Begitu mendengar uang jutaan, Jeffrey tergiur dan langsung menyanggupi. Keesokan hari, Sabtu 15 Desember 2018, Tika mengajak Jeffrey mengambil mobil yang dipinjamnya dari seorang teman. Lalu Tika ajak Jeffrey ke toko kue tempat Ponia bekerja untuk menunjukkan wajah wanita itu kepada Jeffrey. Persiapan sudah mantap. Tika CS sepakat nantinya akan mengajak Ponia pergi naik mobil ke tempat sepi dan di sanalah mereka akan menghabisinya. Esok hari, Minggu 16 Desember, dengan mengendarai mobil pinjaman, Tika, Rico, dan Jeffrey menemui Ponia. Tika mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk membicarakan suatu hal. Namun Ponia menolak dengan alasan dia harus bekerja di toko kue. Tika kesal. Lagi-lagi rencananya untuk menghabisi temannya gagal. Esoknya, Senin 17 Desember sekitar pukul 11 siang, Tika CS kembali mencoba menjalankan rencana mereka. Tika menemui Ponia di SMP Muhammadiyah yang merupakan sekolah Selvia anak Ponia. Tika membujuk wanita itu untuk naik mobil, tapi lagi-lagi Ponia menolak. Mengapa ya Ponia terus-menerus menolak ajakan Tika? Bukankah Tika teman dekatnya? Mungkinkah dia sudah merasakan ada hal buruk yang direncanakan Tika? Yang pasti karena penolakan Ponia, Tika mencak-mencak. Untuk yang kesekian kalinya, rencananya zonk. Tapi Tika adalah Tika, dia pantang mundur. Pada 18 Desember 2018, Rico dan Jeffrey yang tadinya menginap di Hotel Garuda ZZ pindah ke Hotel Telaga Biru di Kota Pagar Alam. Tika yang membayar semuanya, dan untuk kebutuhan sehari-hari, Tika memberikan Rp250.000 untuk mereka. Wanita itu sempat bilang kepada Rico yang mulai ragu, jika nanti pria itu ditangkap polisi, maka dia akan mengurus semuanya. Strategi baru pun disusun. Kali ini ditetapkan Jeffrey dan Tika akan naik mobil, sedangkan Rico naik sepeda motor. Pada Rabu 19 Desember 2018, ketiganya pun menjalankan rencana itu. Tika dan Jeffrey naik mobil datang ke rumah Ponia diikuti Rico yang mengendarai sepeda motor. Tika mengajak Ponia dan anaknya Selvia, siswi SMP Muhammadiyah, ke ATM BCA untuk mengambil uang yang nantinya akan dipinjamkan Tika kepada Ponia. Bersama mereka naik mobil yang dikemudikan Jeffrey menuju ATM BCA. Rico mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Setiba di lokasi ATM, Tika, Ponia, dan Selvia turun dari mobil. Usai Tika mengambil uang, tidak disangka-sangka terjadi pertengkaran antara si sopir Jeffrey dan Rico tentang uang. Tapi sesungguhnya semua itu hanya sandiwara rancangan Tika. Pertengkaran itu cuma pura-pura agar Ponia tidak curiga dengan senario yang sudah mereka atur untuk membawanya ke tempat sepi. Usai bertengkar, mobil kembali melaju dengan dikemudikan Jeffrey, sedangkan Rico mengikuti dengan sepeda motor. Di tengah jalan, kembali Jeffrey dan Rico berakting, pura-pura bertengkar hingga Jeffrey kemudian mengejar Rico yang ngebut dengan sepeda motornya menuju kebun kopi yang sepi. Rencana mereka berhasil. Ponia tidak curiga dibawa ke kebun kopi yang sepi karena menurutnya Jeffrey memang ingin mengejar Rico disebabkan pertengkaran yang sebelumnya terjadi.
Di kebun kopi, Jeffrey berhasil menghambat sepeda motor Rico. Keduanya kembali pura-pura bertengkar dan saling dorong. Saat itu Tika keluar dari mobil diikuti Ponia yang kemudian berusaha melerai Jeffrey dan Rico, namun gagal. Ketika Ponia menjauh, Tika langsung berbisik pada Rico dengan nada menakut-nakuti, "Habisi Ponia di sini. Kalau tidak kau habisi, dia akan laporkan kau. Karena tadi waktu dia melerai kau sempat pegang tangannya. Habislah kau nanti dilaporkannya kepada suaminya." Mendengar perkataan Tika, Rico langsung menghampiri Ponia dan mencekik lantas memukulinya dengan kayu hingga tewas seperti yang telah dikisahkan sebelumnya. Namun, masih ada yang tertinggal, yaitu Sylvia, anak Ponia yang berada di dalam mobil. Mereka tidak mau ambil risiko, bisa-bisa si anak lapor polisi. Sylvia yang tampaknya sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, mencoba lari dari mobil. Tapi Jeffrey segera memitingnya. Rico membantu dan memukul Sylvia berkali-kali dengan kayu. Siswi SMP berusia 13 tahun itu ambruk ke tanah. Dia masih mengenakan pakaian seragam putih birunya. Aksi keji itu berakhir sudah. Rico dan Jeffrey menumpuk jasad Ponia dan Sylvia di dalam bagasi mobil Toyota Agya. Mereka bawa korban-korban itu ke jembatan Endicott. Kemudian Rico dan Jeffrey membuang kedua jasad ke bawah jembatan sementara Tika mengawasi kondisi sekeliling. Tugas tuntas. Mereka mampir di rumah seorang kenalan untuk mencuci mobil dan berganti pakaian. Hermansyah, suami Ponia dan ayah Sylvia, mencari-cari istri dan anak perempuannya yang tidak kunjung pulang. Dia tidak bisa menghubungi mereka karena Ponia tidak punya ponsel. Menurut laporan anak laki-lakinya, pada Rabu sore 19 Desember 2018, ibunya didatangi Tika. Ponia dan Sylvia lalu pergi bersama Tika dengan mobil yang dikemudikan seorang pria. Seorang pria bersepeda motor mengiringi mereka. Sebenarnya sudah biasa Tika dan Ponia pergi bareng. Keduanya adalah teman lama, bahkan sejak sebelum mereka menikah. Hermansyah lalu mendatangi rumah Tika dan menanyakan keberadaan istrinya. "Aku tidak tahu, kami berpisah di ATM BCA dan Ponia serta Sylvia pulang naik ojek." Demikian penjelasan Tika pada Hermansyah. "Anakku bilang ada seorang pria naik sepeda motor ikut bersamamu saat kau menjemput istriku. Siapa pria itu?" tanya Hermansyah. "Aku tidak tahu, mungkin saja anakmu melihat tukang ojek atau tetangga yang kebetulan lewat naik motor," jawab Tika. Saat itu Hermansyah mulai curiga pada Tika, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. 5 hari berlalu, pada 24 Desember 2018, warga menemukan jasad wanita di Sungai Lematang. Penemuan itu diikuti lagi dengan penemuan jasad lainnya 4 hari kemudian pada 28 Desember, mengapung di Sungai Lematang. Berita dan foto-foto mengerikan itu segera viral di media sosial. Hermansyah juga mendengar berita itu dan segera mendatangi Rumah Sakit Umum Kabupaten Lahat untuk melihat kedua jasad itu. Hancur hatinya melihat jasad anak istrinya membusuk. Polisi memulai investigasi dan menanyai banyak orang termasuk Hermansyah dan anak laki-lakinya. Mereka mengatakan Ponia terakhir terlihat pergi bersama Tika dan 2 pria. Hal itu sangat mencurigakan. Polisi juga berhasil mendapatkan informasi bahwa kelakuan Tika ternyata tidak semulus kulit putihnya. Meski telah bertahun-tahun berteman baik dengan Ponia, Tika tega memanfaatkan temannya itu. Dia tahu Ponia buta huruf. Sebab itu dia bujuk Ponia membuka rekening bank dengan bantuannya. Ponia tidak curiga, toh Tika adalah teman baiknya selama bertahun-tahun. Dia percayakan kartu ATM dan nomor PIN-nya pada Tika. Diam-diam Tika jarah uang di rekening Ponia hingga 45 juta rupiah. Dia pakai uang itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketika Ponia menyadari uang di rekeningnya berkurang, wanita itu marah dan melabrak Tika. Dia minta Tika mengembalikan jarahannya itu. Tika memberikan jaminan kalung emas dan membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang kini dianggap sebagai utang itu. Tapi setiap Ponia menagih, Tika selalu mengelak membayar. Tika tak sudi membayar, sebab itu dia ingin Ponia musnah dari muka bumi.
Kepada kedua anteknya, Rico dan Jeffrey, Tika memutarbalikkan fakta untuk mencari simpati. Dia bilang Ponia lah yang berutang dan tidak mau membayar utang padanya. Padahal sebaliknya, dialah yang telah menjarah uang Ponia dan berutang pada wanita malang itu. Polisi segera mencari keberadaan Tika dan kedua anteknya. Tapi ketiga orang itu raib dari Sumatera Selatan. Lalu di mana mereka berada? Akhirnya polisi berhasil menemukan lokasi Tika, Rico, dan Jeffrey. Ketiganya berada di sebuah penampungan TKI di Jakarta, bersiap diberangkatkan ke Taiwan untuk jadi TKI di sana. Untunglah polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus mereka sebelum kabur ke luar negeri. Ketiganya dibawa kembali ke Sumatera Selatan. Setelah penangkapan itu, barulah Rico dan Jeffrey mengetahui Tika telah membohongi mereka. Selama ini Ponia tidak pernah berutang kepada Tika, namun Tikalah si tukang jarah yang sebenar-benarnya. Ketika diwawancarai media, Tika sempat tersenyum dan berdandan dengan memoles alisnya. Penampilannya tetap segar. Kepada wartawan dia masih ngotot mengatakan Ponia lah yang berutang padanya dan tidak mau melunasi hutang hingga dia sakit hati dan membunuh temannya itu. Tika mengaku mengetahui penemuan jasad Ponia dan Sylvia lewat berita yang viral di media sosial. Menurut Tika, dia dan kedua anteknya kabur dengan pesawat terbang dari Palembang ke Jakarta. Harusnya kami berangkat ke Taiwan tanggal 5 Januari 2019, tapi keburu ditangkap polisi tanggal 2 Januari. Demikian penjelasannya pada wartawan. Persidangan kasus pembunuhan Ponia dan Sylvia digelar di Pengadilan Negeri Pagar Alam Sumatera Selatan. Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang sangat keji yang merenggut jiwa Ponia, seorang ibu, dan Sylvia, anaknya yang berusia 13 tahun. Vonis pun dijatuhkan. Jeffrey Saputra yang berusia 17 tahun dan dianggap masih di bawah umur divonis 10 tahun penjara. Sedangkan bagi si dalang Tika Herli dan anteknya Rico Apriyadi, tiada ampun. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk keduanya. Keluarga korban puas dengan putusan itu. Namun Tika dan Rico belum menyerah. Mereka mengajukan kasasi, tapi ditolak. Keduanya kini mendekam di bui menunggu eksekusi sang algojo. Dan keadaan di Pagar Alam yang sempat heboh karena kasus ini pun kembali berjalan seperti sedia kala. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.